Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani, kelas C3, mahasiswa Universitas Askia Padang. Nah, di sini saya akan mengembangkan pembelajaran adab sehari-hari untuk anak usia dini. Nah, video ini sebagai bahan untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah pengembangan agama dan moral anak usia dini dengan dosen pengampu Ustadz Zulfahman Siregar. Nah, silahkan berikan like-nya ya teman-teman. Anak soleh, siap. Anak loyo, siap. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini kita dapat bertemu kembali di hari apa sekarang? Hari Selasa. Ya tak ya? Nah teman-teman, hari ini insya Allah nanti kita akan belajar tentang adab sehari-hari. Ya Zahir? Adabnya ada adab apa aja teman-teman? Mandi. Adab mandi. Ya, ya adab mandi. Adab makan. Terus? Adab minum. Adab sholat. Memang ada juga adab dalam sholat. Apa lagi? Adab bersalaman. Terus ada apa lagi? Adab masuk kamar mandi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adab keseharian. Jadi sebelum kita mulai ya Zahir udah siap untuk belajar? Oke, ya. Kalau udah siap, ayo kita akan baca doa terlebih dahulu ya. Kananku satu dari kiriku, gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua dari kananku, dua dari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera ciklik. Tiga dari kananku, tiga dari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara kencing. Empat dari kananku, empat dari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat menara kencing. Lima dari kananku, lima dari kiriku, ku gabung jadi 10, ku angkat dan berdoa. Ya, bagaimana doa anak soleh dan soleh? Ingat, ada malaikat yang di sebelah kanan kiri kita. Ya, tiap hari dia akan mencatat siapa yang doanya serius, siapa yang doanya main. Ya, gunakan adab dalam berdoa. Yuk sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan perbaikilah kecerdasanku. Doa penerang hati. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatin kama nawwartal arda binuri samsika abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjukmu sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan cahaya mataharimu yang bersinar selama-lamanya. Wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Rabbi sadri sahri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, anak soleh, siap. Anak loyo, siap. Oke, teman-teman. Banyak teman-teman muklimah yang melamun, teman-teman. Teman-teman, hari ini muklimah akan mengajak teman-teman membahas tentang adab keseharian kita. Di antaranya tadi yang teman-teman sebut adab makan. Nah, siapa yang tahu adab makan yang pertama? Langsung baca doa dulu. Cuci tangan.
Akhirnya yang makan siapa? Setan yang makan ya. Dan dipisahkan dalam buku ini. Nanti juga Mama ceritakan di zaman Rasulullah juga ada kejadian seperti itu. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita. Nah, teman-teman, dalam buku ini kita akan melihat ini ada aja ya. Kalau kalian berdiri nanti temennya di belakang nggak kelihatan. Nah, iya ya. Nah, ya, oke. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman sampaikan tadi, adab makan yang pertama itu kita mencuci tangan. Mencuci tangannya pakai sampo atau pakai sabun? Pakai sampo. Tidak pakai sampo. Pakai sabun kata Sapiko. Kalau pakai sampo itu untuk apa? Untuk rambut. Terus sudah cuci tangan, tangan basah itu kita langsung makan. Terus kita apakan? Kita lap dulu, lapnya dengan yang bersih, jangan dengan lap yang kotor. Setelah itu baru kita duduk yang rapi ya, duduk yang tenang. Setelah itu baru kita baca doa. Apa doa sebelum makan? Bismillah. Kalau doanya siapa yang dapat? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Nah, itu doanya. Terus setelah kita baca doa, apa kita lagi? Makan. Dengan tangan apa? Dengan tangan kanan ya. Mana tangan kanan teman-teman, ayo coba angkat. Mana tangan kanannya Sapiko, yang mana tangan kanan? Zahir, Ahmad, yang mana tangan kanannya? Ayo Zakarem, yang mana tangan kanan? Ya teman-teman, kita makan dengan tangan kanan. Oke, turunkan lagi. Nah teman-teman, di zaman Rasulullah sedang berjalan-jalan. Dan ada kemarin dia sedang berjalan-jalan. Kemudian Rasulullah singgah ke suatu tempat. Di sana ada orang lagi makan. Ya, Rasulullah melihat seorang pemuda. Dia sedang makan. Tidak ada cuci tangan. Ya, dia tangannya sudah bersih. Dia duduk dengan tenang. Dia langsung makan. Ketika hidangannya sudah ada. Nah, waktu melihat itu wajah Rasulullah memerah. Ya, berkerut kening Rasulullah. Ya, para sahabat memperhatikan Rasulullah. Kenapa ya wajah Rasulullah seperti itu? Nah, kemudian tidak lama Rasulullah tersenyum. Nah, ternyata teman-teman, pemuda tadi yang lagi makan enak, setengah makan astagfirullahaladzim, aku lupa baca bismillah katanya. Ya, nah akhirnya pemuda tadi membaca doa. Ada doa yang diajarkan Rasulullah ketika kita lupa makan ya. Doanya apa? Ya seperti ini. Teman-teman boleh ikutin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiruhu. Nah, jadi kalau kita lupa membaca bismillah awalnya, kita baca bismillahnya ketika akhir. Nah, ternyata kenapa Rasulullah itu tersenyum? Ternyata teman-teman, ketika pemuda tadi makan, ada setan juga yang ikut makan. Wah, setan enak, makanannya enak, ada dendeng, ada ayam enak. Tapi ketika pemuda tadi baca bismillah, setan tadi langsung muntah dia. Karena dia merasa terbakar. Ya, apa yang dia makan tadi sudah menyebut nama Allah, terbakar, muntah. Ketawa Rasulullah. Para sahabat penasaran, wahai Rasulullah, kenapa kau tadi awalnya wajah kau memerah dan berkerut kening, terus kau tersenyum? Apa kata Rasulullah? Tadi kita melihat di depan ada pemuda lagi makan. Ya Rasulullah, tadi ketika dia makan, dia lupa baca bismillah. Setan makan dekat dia. Tapi setelah dia ingat, dia baca doa, langsung setan itu muntah. Saya tertawa lihat setan itu muntah, karena setan itu nggak kuat memakan barang yang menyebut nama Allah. Makanya saya tertawa. Oh, seperti itu ya Rasulullah. Iya kan? Nah, jadi teman-teman, ketika kita makan, baik makan kue, makan ciki-ciki atau apa, tetap kita mulai dengan membaca Bismillah. Ya, jangan sampai lupa. Kalau kita lupa, yang makan siapa? Setan. Kita makan, wah, anak
piring, belum juga kenyang. Tambah lagi 1 piring, belum juga kenyang. Tambah lagi 1 piring, udah 3 piring dia makan. Ternyata dia nggak kenyang-kenyang, karena makanan itu yang makan adalah setan. Tapi kalau kita membaca bismillah, walaupun makanannya sejumput, sesendok, berkahnya Allah beri. Rasa perut kita kenyang karena kita baca bismillah. Nah, teman-teman juga jangan lupa ketika makan kita juga harus menggunakan apa? Tangan apa? Tangan apa ya? Tangan kanan. Masih ingat hadis adab makan? Yuk, siapa yang bisa baca hadis adab makan? Sendiri. Ayo, Takia, ayo. Coba hadis adab makan. Bismillah. Jangan makan dengan tangan kiri. Fa inna syaiton ya'kulu bismillah. Sesungguhnya syaitan itu yang makan dengan tangan kiri. Nah, ada yang teman-teman yang suka makan tangan kiri? Ada enggak? Ada enggak? Kalau ada, langsung kita pindahkan. Tak ingat kita makan tangan kiri. Stop dulu. Langsung pindahkan ke tangan kanan. Kalau kita makan dengan tangan kiri, berarti setan makan dengan tangan kiri. Nah, oke. Anak soleh. Aman sendirian jadi anak soleh. Anak soleh. Anak loyo. Teman-teman, ini ada lagi. Ya, lagu tentang makan dengan tangan kiri. Ya, dengarkan ya. Sembilan, sebutlah nama Allah. Makanlah dengan tangan kanan. Rasulullah mengajari kita, kalau makan gunakan tangan kanan. Wah, maju segera puji Allah. Bila kau selesai makan, jangan malas dalam mencuci tangan. Sebelum makan dan sesudah makan. Ya kan, sudah makan kita cuci tangan kita kan? Atau kita biarkan aja tangan kita kotor? Tidak ya. Nah, itu teman-teman. Nah, teman-teman, kalau di rumah biasa teman-teman makan sama siapa? Yuk, sama bunda. Sama siapa lagi? Sama ayah. Sama kakek. Sama kakak. Nah, ya sama abang. Yang ada abang, yang ada kakak, yang sama adik, dia makan satu keluarga. Nah, ketika teman-teman makan sekeluarga, teman-teman perhatikan, ada nggak anggota keluarga kita yang lupa baca bismillah? Ada nggak anggota keluarga kita yang makan dengan tangan kiri? Nah, kalau seandainya ada, bagaimana caranya teman-teman? Diingatkan kata Zaza. Bagaimana cara kita ingatnya? Dengan marah-marah atau dengan baik-baik? Dengan baik-baik seperti apa baik-baiknya amat? Ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Coba Zaza. Dengarkan Zaza dulu. Kata Afwan ya. Afwan ya. Rasulullah kalau ngajak kita makannya dengan tangan kanan. Bunda lupanya. Kita bacakan hadisnya. Lata dulu bismillah. Jangan makan dengan tangan kiri. Mana ada bunda kita? Bunda kita malah senang. Masya Allah, anak bunda ternyata sekolah dia belajar tentang adab makan. Di rumah dia ajarkan juga bunda. Teman-teman dapat pahala karena mengajarkan kebaikan. Hati aman. Kalau kita mengajarkan kejelekan, dapat kita pahala? Dapat kita pahala? Tidak ya. Jadi yang kita ajarkan adalah yang baik-baik saja. Oke, anak soleh. Oh, yang siap amal sini. Anak loyo. Nah, setelah makan apa kita baca? Doa. Doa
B. Tangannya ini merah, tapi dia kepedesan. Nah, caranya boleh kita pegang botol minum ini dengan tangan kiri, tapi kita alas dengan tangan kanan kita, baru kita minum. Ingat, minumnya jangan ditonton aja atau dibubuk. Rasulullah mengajarkan kita minum itu dengan 3 kali tegukan. Masuk yang pertama ditelan, masuk lagi tegukan yang kedua, dan tegukan yang ketiga. Jadi nggak boleh minum dengan tangan kiri aja, apalagi sambil berdiri. Udah tangan kiri minumnya berdiri lagi, boleh nggak? Tidak boleh. Ya aman, boleh aman. Keren boleh keren. Ya nggak boleh ya. Oke, anak saleh. Alhamdulillah teman-teman, kita udah selesai belajar hari ini. Nah, siapa yang bisa menjelaskan ya? Maaf ya, ya, siapa tadi yang bisa menjelaskan apa yang kita pelajari tentang apa tadi? Adab makan. Apa adab makan yang pertama? Cuci tangan, Zalda hebat. Apa? Baca doa, Kak Hibah 2. Duduk yang tertib. Makan dengan tangan-tangan, Masya Allah. Terus cuci tangan, ya. Terus kalau sudah makan bagaimana kita? Baca doa. Terus kalau kita lupa, bagaimana